Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat konco-konco tani, dulur-dulur tandur dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semuanya. Tentunya sebelum saya menyampaikan apa yang mau saya review pada kesempatan kali ini, ada salam pecel dari Gembel Taiwan. Petani cerdas luar biasa. Oke dulur, kembali lagi saya di perkebunan yang ini ya. Yang kebun ini adalah kebun yang sangat recommended untuk kalian terapkan di Indonesia agar tanaman kalian tuh bisa maksimal gitu teman-teman ya. Jadi dalam sesi video-video sebelumnya, dimana saat selepas panen yaitu prosesnya itu di pruning, selepas di pruning maka dipupuk, dan saat ini pada kesempatan kali ini adalah tahapannya sudah mulai muncul bunga teman-teman. Jadi secara step by stepnya itu, setelah masa panen itu langsung di pruning ya. Habis di pruning itu dipupuk, nanti selang sebulan 2 bulan itu sudah muncul bunga lagi. Dan mungkin di 2 bulan ke depan, sebulan ke depan itu bunga itu sudah mekrok semua. 2 bulan ke depan sudah pentil lagi. Dan perputarannya kayak gitu terus teman-teman. Jadi menanggapi pertanyaan teman-teman, setelah di pruning besar, setelah di pruning kayak gitu itu berapa lama lagi dia harus bisa berbuah maksimal lagi kan gitu. Nah itu nggak ada jeda teman-teman. Jadi memang prosesnya step by stepnya itu selepas panen di pruning, nanti ya langsung berlanjut dia. Setelah di pruning itu selang 3-4 bulan itu bunga-bunganya udah mulai muncul lagi. Nah sekarang kita lihat di mana toh. Nah sebenarnya gini loh teman-teman. Jadi kenapa toh bunganya itu kok malahan banyak selepas di pruning? Ini tak kasih contoh teman-teman. Jadi kan misalnya ini ya, dari tangkai yang ini teman-teman ya, kita ura toh. Dari tangkai yang ini kan kemarin di pruning ya. Di pruning di sini kan. Nah maka tangkai yang ini otomatis dia maksimal, dan dia langsung mengeluarkan maksimalnya di mana? Maksimalnya di bunga. Bunganya hampir tiap daun itu sudah keluar bunga semua ya teman-teman ya. Nah demikian juga yang ini. Yang ini habis di pruning, maka bunganya itu sudah mulai nampak semua. Nah coba kalau ini dibiarkan ya. Misalnya ini dibiarkan manjang gitu, otomatis kan secara nutrisinya dia lebih ke pertumbuhan terus. Jadi untuk tempat bunganya itu agak berkurang teman-teman. Mana ini yang aku mau nyari, yang sekiranya itu tidak di pruning gitu loh teman-teman. Nah kita bisa lihat yang ini teman-teman. Yang ini kan nggak di pruning ya. Kita bisa lihat tangkai yang ini. Ini kan nggak di pruning. Nah sampai atas, maka bunganya juga nggak banyak toh. Nah, tidak semua tempat bunga itu dia nggak ya apa ya ngomong iki, tidak semua daun gitu. Itu kan nggak ada bunganya teman-teman, tapi kita bisa lihat yang habis di pruning ya. Nah kayak gini lah, ini kan habis di pruning ya. Nah maka kan tempat bunganya banyak banget. Nah ini habis di pruning. Nah ini kan bunga-bunganya kan banyak banget teman-teman. Tapi yang nggak di pruning, nah ini kan habis di pruning juga kan, tempat bunganya itu sudah mulai bermunculan banyak banget. Nah, saya akan coba nyari yang pendek lah, biar tidak repot. Nah inilah
lagi di pruning. Saya akan coba cari yang tidak di pruning teman-teman. Nah inilah cendek. Nah ini kan tidak di pruning sama sekali teman-teman, dari ujung ke sono, dari pangkal itu ya, dari pangkal ke sini ini kan nggak di pruning. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya antara di pruning dan tidak. Hampir tidak ada bunganya kan. Tapi yang di pruning, yang dipotong, Anda bisa lihat nih penuh teman-teman bunganya. Jadi kemarin saya ada juga pertanyaan, satu perdebatan, kalau alpukat itu tidak bagus kalau sering-sering di pruning. Ya sebenarnya itu tidak sering juga teman-teman, karena kan setahun sekali toh. Habis masa panen itu di pruning. Ini Anda bisa lihat nih, bunganya sudah mulai mekar-mekar. Padahal kalau dihitung dari masa panen, dari video saya itu kan 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu itu selepas masa panen, terus prosesnya lanjut di pruning. Saya terakhir memvideokan kebun ini 1 bulan yang lalu ya. Itu selepas masa pruning. Nah, maka hasilnya di sini. Nah, nanti saya infokan terus kalau selepas pruning itu dipupuk. Lah kapan lagi mupuk kan? Saya selalu memberi gambaran buat teman-teman semuanya. Kalau mupuk itu standarnya ya di setahun 3 kali atau mungkin 4 kali itu teman-teman. Nah fasenya kapan? Fasenya ya pertama selepas masa pruning ya teman-teman ya. Yang kedua nanti setelah pentil. Setelah pentilnya itu kira-kira ya sejempol-jempol kaki lah, sejempol tangan maupun jempol kaki kira-kira gitu. Nanti ada pupuk susulan, dimana untuk apa ya, masa pembuahan itu biar maksimal juga. Gitu teman-teman ya, ikuti terus. Dan saya berharap teman-teman semuanya itu menerapkan sistem ini. Dan juga buat teman-teman juga yang ada perdebatan besar di beberapa kolom komentar kalau pohon alpukat itu butuh sinar matahari di batang. Coba Anda perhatikan dengan kenyataan yang ada ini, batangnya tidak ada yang terkena matahari teman-teman. Jadi aku yo rentuk mumet ya, piye le jelaskan ya. Saya pikir kalau tanaman ini yang penting kan daun itu terkena matahari sama buahnya, dimana daun itu tempat untuk mencari makan beserta akarnya itu di dalam dipupuk, udah beres. Kalau logika saya seperti itu teman-teman. Bahkan kalau terlalu kena matahari malah jadinya kayak gini, gosong, malah elek. Itu kalau menurut saya teman-teman. Tapi ya orang itu punya itu masing-masing ya. Cuman kalau arahan dari saya ya, yang penting kalian itu pruningnya di setiap pucuk-pucuk kan bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan ini tuh rapat banget ya teman-teman, karena memang ini jaraknya itu sangat rapat. Tapi untuk kalian yang punya kebun yang mungkin pohonnya itu ratusan ke atas ya jangan. Harapan saya jaraknya jangan terlalu rapat kayak gini. Nanti kalian repot saat pembungkusan buah, saat pruning itu kalau nggak punya karyawan repot. Ini Anda bisa lihat rapat total tanpa ada senggang dari pohon satu ke pohon yang lain. Nah, dan nanti kita bisa lihat seperti apa buahnya. Di sini juga sama aja teman-teman, sudah mulai berbunga ya teman-teman ya. Ini kan rapat banget teman-teman. Nah ini juga nih. Ya poinnya pada kesempatan kali ini hal yang saya bagikan adalah masa bunga selepas masa pruning gitu ya.
Kira-kira apa judul yang tepat teman-teman? Nah, botol-botolnya nih, hamanya sudah nempel di dalam semua. Jadi yang simpel-simpel aja tapi pasti gitu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini lahannya itu barusan disiram ya. Oh ya, belum pernah saya sampaikan kapan toh penyiraman pohon alpukat. Nah, itu sering juga pertanyaan itu keluar. Ini juga barusan disiram kurang lebih 1 mingguan ya, 5 hari lah kira-kira gitu. Ini juga menjadi pruning 3 hari 4 hari yang lalu itu waktu penyiraman. Nah, jadi penyiramannya itu nggak pakai selang gitu teman. Jadi penyiramannya itu dia pakai pompa gede, pompa diesel ini teman-teman. Nah, terus pertanyaannya kapan penyiraman alpukat itu dilakukan? Tentunya yaitu tadi, paling utama itu selepas pemupukan teman-teman. Jadi selepas pemupukan, terus yang kedua kayak gini nih, menjelang bunga kayak gini, dan nanti juga saat pemupukan lanjutan, saat aku bilang buahnya udah, pentilnya udah sejempol-jempol atau mungkin sejempol kaki gitu, itu air mulai dimasukkan kembali teman-teman. Jadi poin utama itu penyiraman itu ya selepas pemupukan, itu yang utama. Kalau selebihnya itu lihat sikon alam lah, kalau banyak hujan ya nggak usah kan gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, mohon maaf bila mana ada salah kata dan sapa. Sekian dulu dari saya, Gembel Taiwan. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan sapa. Sekian dari saya, Gembel Taiwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.